cara khusyuk paling mudah, Pak. Ini kalau ngamalin satu hadis ini kita insya Allah bisa khusyuk lah. Trik supaya bisa khusyuk. Ada satu hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadisnya nggak ada di sini, nggak ada. Ada di Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadisnya nomor 3. Ya. Deat keneh masih ya nomor 3. At-Tirmidzi nomor 3. Dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Khusyuk itu kan memang dambaan kita. Ya Pak ya, benar gak? Keinginan kita, kalau kita udah bisa khusyuk dalam sholat, nagih Pak. Ditungguin itu Isya. Benar gak? Kita kalau udah sholat maghrib, terus ba'diyah maghrib, itu ditungguin Isya. Karena udah dapet nih, enaknya sholat ketika kita sholat maghrib. Udah dapet gitu. Udah beres sholat Isya, ba'diyah, ditungguin tuh tahajud. Udah beres tahajud, ditungguin itu subuh. Kayak gitu. Kalau orang udah kecantol hatinya dalam sholat, kalau bisa khusyuk dalam sholat sampai seperti itu. Dan kita pun mungkin pernah merasakan seperti itu Pak. Ada momen-momen seperti itu. Cuman 10 tahun sekali kayaknya. Nah itu. Ini ada perkataan dari Buya siapa? Dari Buya Hamka. Ini perkataannya bagus. Ini perkataannya bagus dari Buya Hamka. Jadi khusyuk itu memang susah. Ya, selevel Buya Hamka aja sampai bilang seperti itu. Quraisy Syihab pun sampai bilang seperti itu. Khusyuk itu memang susah. Jadi khusyuk itu ibarat kalau kita cari frekuensi radio. Kalau dulu kan radio diputar ya, putar gitu sampai ketemu, sampai ada apanya tuh, kresek gelombangnya gitu kan, sampai pas itu dipas-pasin. Kalau udah pas, tek, suaranya jelas, jernih, terdengarnya pun enak. Nah khusyuk itu seperti itu Pak, saking susahnya kita kliknya gitu. Di pertama kali kita Allahu Akbar mungkin belum khusyuk. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah. Itu kita berusaha untuk khusyuk. Belum juga nemu gitu kan. Sampai Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Belum nemu juga. Sampai surat kita baca. Mungkin khusyuk kita itu ketemu ketika ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, teng gitu kan. Ada rasa hati itu enak, gitu tenang. Nah gitu. Jadi wajar kalau kita enggak khusyuk, karena kan kemarin udah dibahas kan. Jadi apa khusyuk kita dalam sholat itu mungkin 10%, mungkin 6%, mungkin sekian persen. Nah itu. Karena memang seperti itu. Harus diusahakan dulu sebelumnya. Diupayakan dulu. Karena paling nikmat ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa khusyuk. Ini ada. Hadisnya pendek nih. Tadi di mana hadisnya? At-Tirmidzi nomor 3. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Miftahus sholati at-tuhuru." Pembuka sholat itu adalah bersuci. Kita kesampingkan dulu itu. Nah ini pentingnya. Wa tahrimuha at-takbiru. Dan yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Wa tahliluha at-taslimu. Yang menghalalkan sholat itu adalah salam. Maksudnya apa tuh hadis? Maksudnya apa kira-kira hadis? Ketangkep nggak kira-kira? Hah? Ya? Apa tadi hadisnya? Yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Nah ini. Sesuatu di luar sholat, pikiran-pikiran di luar sholat itu haram. Termasuk mikirin kerjaan ketika sholat. Mikirin apa lagi? Mikirin rumah ketika sholat. Mikirin hutang ketika sholat.
Mikirin apa lagi? Itu haram ketika sholat. Pikiran seperti itu haram ketika sholat. Karena yang mengharamkan hal-hal yang seperti itu adalah ketika pertama kali kita takbir. Kalau sudah Allahu Akbar, semuanya haram. Kecuali apa yang kita baca dalam sholat itu. Kecuali apa yang kita gerakan dalam sholat itu. Selain daripada itu haram. Ya, kalau ada kepikiran misalkan hal-hal yang lain ketika sholat, haram. Yang harus saya lakukan adalah baca Al-Fatihah. Ketika sujud ada kepikiran hal yang lain, haram pikiran itu. Yang harus saya lakukan adalah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud. Nah kayak gitu. Ya, kalau pikiran kita traveling ketika sholat, balikin lagi. Itu haram. Yang harus saya kerjakan adalah ini. Nah itu, luar biasa hadis itu Pak. Kalau mau khusyuk seperti itu. Untuk level kita ya. Untuk level kita, kalau mau khusyuk seperti itu. Nanti coba praktekin kalau sholat isya. Allahu Akbar gitu kan. Ada pikiran yang lain. Pasti kan gitu gangguannya. Balikin lagi ke sholat. Ketika baca Al-Fatihah, yang harus saya lakukan adalah baca Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah waladdallin, kepikiran lagi yang lain, balikin lagi ke sholat. Nah kayak gitu. Karena sesuatu selain daripada itu haram. Setelah salam baru boleh. Kan gitu. Wa tahliluha at-taslimu, yang menghalalkan sholat itu adalah salam. Ketika salam silakan mau ngapain aja. Nah itu. Keren ya hadis itu ya. Coba praktekin Pak.